Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis yang berjudul Analisa Demografi Konsumen UMKM Jomti. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Halo, saya Lara Milani, NPM 2141088. Perkenalkan, nama saya Fainsia dengan NPM 2141211. Perkenalkan, nama saya Vigo Winarko, NPM 2141237. Perkenalkan, nama saya Elvina Syahara binti Zarnevi Rizon dengan NPM 2141006. Yang pertama ada profil Jomti. Pertama-tama kita harus tahu apa itu Jomti. Jom merupakan bahasa Melayu yang artinya ayo, sedangkan ti merupakan menu teh itu sendiri. Jomti sendiri telah berdiri sejak tahun 2018 yang berlokasikan di Mega Legenda Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Batam. Berikut ada menu unggulan yang ada di Jomti. Ada coklat Ovaltine, Laksamana Merajok, Chocomoza, alpukat kocok, dan sosis kentang. Kelima makanan tersebut adalah produk yang paling digemari oleh konsumen. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai 3P. Yang pertama itu ada produk. Produk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada line extension. Line extension ini menambah varian rasa baru. Dan yang kedua itu ada brand extension. Brand extension ini mengembangkan menu baru. Dan selanjutnya ada price. Price itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada cost base. Cost base ini merupakan penerapan pada semua produk. Dan yang kedua itu ada zone, sesuai jarak lokasi konsumen. Dan yang ketiga itu ada place. Place itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada directional. Itu adalah dari produsen langsung ke konsumen. Dan yang kedua itu ada layout, desain khas dan memiliki papan nama yang jelas. Selanjutnya ada promotion, advertising. Jomti ini melakukan iklan untuk mempromosikan produknya melalui sosial media, yaitu Instagram dan Facebook. Selanjutnya ada kajian teori. Apa yang dimaksud dengan statistika inferensial? Statistika inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis bagian data yang kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Selanjutnya ada chi-square test. Chi-square test ini dapat digunakan untuk menganalisis frekuensi dua variabel dengan kategori ganda untuk menentukan apakah kedua variabel tersebut independen. Contohnya itu, seorang peneliti pasar mungkin ingin menentukan apakah jenis minuman ringan yang disukai konsumen tidak tergantung pada usia konsumen. Seorang behaviors organisasi mungkin ingin mengetahui apakah ketidakhadiran tidak tergantung pada klarifikasi pekerjaan. Investor keuangan mungkin ingin menentukan apakah jenis investasi saham preferen tidak tergantung pada wilayah tempat investor tinggal. Peneliti bisnis akan menghitung frekuensi tanggapan terhadap dua pertanyaan ini ke dalam tabel dua arah yang disebut tabel kontingensi. Karena di chi-square test of independence menggunakan tabel kontingensi, tes ini kadang-kadang disebut sebagai analisis kontingensi. Selanjutnya ada contingency table. Variable 1, geographic region used for categories A, B, C, and D. And variable 2, type of financial investment used 3 categories in E, F, and G. Selanjutnya adalah general formula for chi-square independent test, di mana DF sama dengan buka kurung R dikurang 1 tutup kurung, terus buka kurung C dikurang 1 tutup kurung. Terus rumusnya itu X pangkat 2 sama dengan EE buka kurung F0 dikurang FC tutup kurung pangkat 2 per FC. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Valen. Selanjutnya ada metode penarikan sampel. Kami di sini membagikan kuesioner dalam bentuk Google Formulir untuk mendapatkan informasi mengenai konsumen. Salah satunya adalah demografis konsumen atau gender. Dari kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapatkan 54 jawaban
dari konsumen perempuan maupun konsumen laki-laki. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ini adalah metode pengambilan sampel non-probability. Dengan metode accidental sampling, yaitu suatu metode pengambilan ukuran sampel secara kebetulan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap sesuai untuk dijadikan data penelitian. Selanjutnya saya membahas tentang hasil dan pembahasan. Di sini langkah pertama adalah membuat rentang nilai per kategori, yaitu dengan rentang nilai 1-3 dikategorikan sebagai poor, kemudian 4-6 dikategorikan fairly good, kemudian rentang nilai 7-10 dikategorikan very good. Kemudian hasil pemisahan nilai atau kategori. Di sini kami telah mengumpulkan 54 data responden berdasarkan Google Form yang telah kami laksanakan, di mana laki-laki berjumlah 16, kemudian perempuan berjumlah 38. Untuk mendapatkan nilai kategori ini digunakan rumus sama dengan if buka kurung penilaian produk lebih besar daripada 6, titik 2 very good, titik 2, if buka kurung lagi penilaian produk lebih besar dari 3, titik 2 very good, titik 2, titik 2 poor, titik 2 ditutup kurung sebanyak 2 kali. Beberapa perangkat tidak dapat menggunakan koma, maka dapat digunakan titik koma. Selanjutnya untuk membuat chi-square table, pertama chi-square table produk, blok dari nomor, jenis kelamin, kemudian 4P, lalu klik pivot table di tab insert, kemudian akan muncul kolom create pivot table. Terdapat dua pilihan, yaitu new worksheet dan exciting worksheet. Dapat dipilih exciting worksheet, kemudian tentukan lokasi untuk menempatkan tabel. Kemudian akan muncul pivot table file, drag nomor ke values, jangan lupa untuk mengganti sum of menjadi count of, lalu drag jenis kelamin ke row, kemudian drag produk ke kolom. Selanjutnya akan muncul hasil dari pivot table tersebut, yaitu keseluruhan nilai laki-laki, perempuan, dan fairly good, poor, dan very good. Kemudian dapat dilakukan copy, kemudian paste value, akan berbentuk angka. Kemudian buat tabel baru dengan cara perhitungan yang sama untuk ketiga kolom dan kedua row, yaitu caranya yang pertama untuk laki-laki, yaitu sama dengan 16 dikali 5, kemudian dibagi 54, dilanjutkan ke kolom poor dan very good juga sama rumusnya, hasilnya adalah 1,480, kemudian 14,52. Selanjutnya untuk row perempuan juga sama, yaitu sama dengan 38 dikali 5, kemudian dibagi 54, diteruskan ke kolom poor dan very good juga sama, yaitu 3,52, 0, kemudian 34,48. Lalu buatlah tabel baru untuk menghitung chi-square. Untuk laki-laki dan perempuan sama rumusnya. Untuk laki-laki yaitu rumusnya sama dengan buka kurung 1 kurang 1,48 tutup kurung akar 2 dibagi 1,48. Kemudian dilanjutkan ke kolom poor dan very good, yaitu hasilnya adalah 0,156, 0, kemudian 0,016. Untuk row perempuan juga sama, yaitu sama dengan buka kurung 4 dikurang 3,52, kemudian tutup kurung akar 2 dibagi 3,52, kemudian dilanjutkan poor dan very good, hasilnya adalah 0,066, 0, kemudian 0,007. Total keseluruhan dari laki-laki dan perempuan dan kategorinya mendapat chi-square sebesar 0,245. Jadi, apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap produk UMKM yang teliti? Jawabannya adalah tidak, karena chi-square produk yang kami dapat adalah 0,245. Itu berarti adalah kurang dari chi-square tabel, yaitu 9,2104. Membuat chi-square tabel price, caranya sama dengan chi-square tabel produk tadi. Pertama buatlah pivot table, pilih exciting worksheet, kemudian tentukan lokasi akan ditempatkannya pivot table. Kemudian akan muncul pivot table file, drag nomor ke values, jangan lupa untuk mengganti sum of menjadi count of, drag jenis kelamin ke row, kemudian drag price ke kolom. Selanjutnya copy dan paste value tabel pivot tersebut, kemudian buat tabel baru dengan cara sebagai berikut, yaitu sama dengan untuk laki-laki 16 dikalikan 8, kemudian dibagi 54, diteruskan dengan cara yang sama untuk poor dan very good,
hasilnya 2,37, 0,30, 13,33. Untuk row perempuan juga sama, yaitu sama dengan 38 dikali 8, kemudian dibagi 54, diteruskan untuk kolom poor dan very good juga sama, yaitu hasilnya 5,63, 0,70, kemudian 31,67. Buatlah tabel baru untuk menghitung chi-square. Untuk laki-laki dan perempuan rumusnya sama. Untuk laki-laki yaitu sama dengan buka kurung 1 dikurang 2,37 tutup kurung akar 2 dibagi 2,37, diteruskan untuk kolom poor dan very good, yaitu hasilnya adalah 0,792, 0,296, kemudian 0,208. Untuk perempuan juga sama, rumusnya itu sama dengan buka kurung 7 dikurang 5,63 tutup kurung akar 2 dibagi 5,63, diteruskan ke kolom poor dan very good, hasilnya 0,334, 0,125, kemudian 0,088. Ditotalkan keseluruhan dari laki-laki dan perempuan dan kategori akan mendapatkan chi-square sebesar 1,843. Dan selanjutnya, apakah gender juga mempengaruhi penilaian customer terhadap price UMKM Utility? Jawabannya adalah tidak, karena chi-square yang kami dapat yaitu 1,843, dan itu berarti adalah kurang dari chi-square tabel yaitu 9,2104. Selanjutnya untuk tabel chi-square place, sama caranya adalah dengan buat pivot table terlebih dahulu, kemudian pilih exciting worksheet, tentukan lokasi, lalu klik OK. Kemudian pivot table file, drag nomor ke values, jangan lupa mengganti sound off menjadi count off, lalu jenis kelamin ke row, kemudian place ke kolom. Copy, kemudian paste value buat tabel baru. Rumusnya adalah dengan laki-laki dan perempuan sama. Untuk laki-laki 16 dikali 7, kemudian dibagi 54, diteruskan ke kolom berikutnya poor dan very good, hasilnya adalah 2,67, 0,59, kemudian 12,74. Row perempuan juga sama, yaitu sama dengan 38 dikali 7 dibagi 54, diteruskan untuk kolom poor dan very good, yaitu hasilnya adalah 6,33, 1,41, kemudian 30,26. Selanjutnya buat tabel baru untuk menghitung chi-square, yaitu dengan rumus laki-laki dan perempuan sama. Untuk laki-laki yaitu sama dengan buka kurung 1 kurang 2,07 tutup kurung akar 2 dibagi 2,07, diteruskan untuk kolom poor dan very good, yaitu hasilnya 0,556, 0,296, kemudian 0,138. Untuk row perempuan juga sama, caranya adalah sama dengan buka kurung 6 kurang 4,93 tutup kurung akar 2 dibagi 4,93, diteruskan ke poor dan very good, juga hasilnya adalah 0,234, 0,125, kemudian 0,058. Total dari keseluruhan chi-square laki-laki dan perempuan adalah chi-square place adalah 1,407. Dan apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap place UMKM Utility? Jawabannya adalah tidak, karena chi-square yang kami dapat itu adalah 1,407. Itu berarti hasil chi-square yang kami dapatkan itu kurang dari chi-square table, yaitu 9,1204. Yang terakhir adalah tabel chi-square promotion. Buatlah pivot table terlebih dahulu. Rumusnya sama. Kemudian di pivot table file, nomor di drag ke values, jangan lupa untuk mengganti sum off menjadi count off, kemudian jenis kelamin di row, kemudian promotion di kolom. Copy, kemudian paste value, lalu buat tabel baru untuk menghitung perhitungan laki-laki dan perempuan memiliki rumus yang sama. Untuk laki-laki 16 dikalikan 9 dibagi 54, diteruskan ke kolom poor dan very good, hasilnya adalah 2,07, 0,30, kemudian 13,63. Untuk row perempuan juga sama, yaitu sama dengan 38 dikali 9 dibagi 54, diteruskan untuk kolom poor dan very good, hasilnya adalah 4,93, 0,70, 32,37. Lalu buatlah tabel chi-square baru untuk menghitung chi-square keseluruhan. Untuk rumus laki-laki dan perempuan sama. Untuk rumus laki-laki itu sama dengan buka kurung 3 kurang 2,67 tutup kurung akar 2 dibagi 2,67, diteruskan untuk kolom poor dan very good, hasilnya adalah 0,042, 0,593, kemudian 0,005. Untuk row perempuan juga sama, rumusnya adalah sama dengan buka kurung 6 kurang 6,33 tutup kurung akar 2 dibagi 6,33, diteruskan untuk kolom poor dan very good, hasilnya adalah 0,018, 0,250, kemudian 0,002. Total keseluruhan dari chi-square promotion adalah 0,9
Selanjutnya, apakah gender mempengaruhi penilaian customer terhadap promotion UMKM Menteliti? Jawabannya ialah tidak, karena Chi-Square promotion yang kami dapat itu hasilnya adalah 0,909, dan itu berarti hasil Chi-Square yang kami dapatkan tentang promotion UMKM itu kurang dari Chi-Square table, yaitu 9,1204. Jadi, kesimpulan analisa demografi terhadap UMKM Jomti berdasarkan data yang telah kami lakukan melalui survei kuesioner terhadap 54 orang konsumen Jomti dan juga berdasarkan hasil perhitungan tabel kontingensi dan Chi-Square bahwa ternyata gender tidak mempengaruhi penilaian customer karena masing-masing 4P produk, price, place, dan promotion itu kurang dari 9,2104 atau kurang dari Chi-Square table. Dan selanjutnya adalah survei melalui pengisian kuesioner itu mempermudah mengetahui hasil sampel. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa ternyata statistika bisnis itu memiliki peranan penting dalam memajukan bisnis UMKM. Karena dengan begitu, marketer itu dapat mengetahui masing-masing data demografi seorang konsumen. Dan selanjutnya adalah rekomendasi. Ada 3 rekomendasi yang kami buat untuk pihak Jomti. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Yang dimaksud dengan inovasi berkelanjutan adalah seperti menambah produk, menambah varian rasa, dan dipadukan dengan inovasi unik yang tidak dapat ditemui dimanapun, sehingga dapat menjadi sebuah ikonik Jomti. Yang kedua itu, kami merekomendasikan bahwa pihak Jomti itu perlu rajin melakukan survei agar mengetahui keinginan konsumen. Dan terakhir adalah kami merekomendasikan layanan bermutu yang terjangkau. Maksudnya adalah sebuah layanan dari Jomti yang lebih ekstra agar para konsumen nyaman berada di Jomti bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama.